Hey guys, hadir lagi di Elmen Talks kali ini di acara Elmen Crew Award yang udah ada dari lusa kemarin dan bakalan ada 10 finalis dari Elmen Crew Awards ini. Dan Elmen Crew Awards ini basically mengambil 10 tokoh inspirasional dari dalam Nutrifood. Jadi sama seperti kriterianya dengan Element of the Year, the New Element of the Year. Kalau Element Crew Awards ini mencari sosok inspirasional health influencer dari dalam Nutrifood sendiri. Karena fun fact, kalau misalnya kerja di Nutrifood gak boleh join the New Element of the Year. Tapi tenang aja, banyak banget sebenarnya sosok inspiratif dari dalam Nutrifood juga. Jadi kita mau mengenal 10 orang ini. Dan kemarin kita udah mengenal 2 orang, sekarang kita mengenal 1 lagi. Dan masih ada 7 orang inspiratif lainnya yang akan kita kenal setiap harinya sampai dengan minggu depan. Jadi stay tune terus di LCA, Elmen Crew Awards, yang pastinya kita akan mengenal banyak-banyak orang yang bakalan keren-keren banget dari latar belakang yang juga cukup berbeda. Dan hari ini kita akan mengajak ngobrol Mas Bastian atau Bastian Zeller yang biasa dikenal oleh teman-teman semua. Dan kebetulan gue juga sempat kerja bareng waktu di Jawa Tengah. Jadi kita lihat ya, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol dikit dan menggali lebih dalam mengenai Mas Bastian di LCA 2022. Jadi nggak cuma dari umum doang, ada juga dari dalam Nutrifood. Nah, seru banget gak sih? Kalau misalnya kalian lihat ya, dari posting kemarin, banyak banget orang-orang yang menarik yang kita jarang lihat nih. Padahal mereka tuh sebenarnya di belakang layar cukup membantu the New Element of the Year. Salah satu contohnya adalah gue untuk kita reach out ke community, kita reach out ke masyarakat umum. Dan mereka ini adalah sosok-sosok di balik kesuksesan kita bergerak di berbagai macam komunitas. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semua sehat? Jaga kondisi karena sekarang COVID lagi naik. Oke, thank you banget nih teman-teman udah pada join. Gimana kabarnya? Kita hari ini sedikit delay ya karena ada kendala teknis, tapi tenang aja akan berlanjut. Halo, Bastian, apa kabar? Halo, selamat malam. Malam, sehat-sehat. Nino aja kali ya. Biasanya kan kalau manggil kebiasaan kan pakai coach Nino gitu karena belajar. Oke, Bastian sekarang lagi ada di mana nih? Kebetulan lagi ada di Semarang. Hari ini lumayan agak mendung-mendung dan sedikit hujan, tapi nggak kurangin semangat sama sekali buat kita bisa saling sharing kali ya, gitu ya, saling cerita. Oke, sip. Kita pengen mengenal kamu lebih dekat lagi nih, karena kan kamu sebagai salah satu dari 10 sosok inspirasional dari LCA 2022. Nomor urut 3 ya, nomor urut 3 untuk perwakilan Jawa Tengah. Jadi silakan, Bastian, kamu perkenalkan diri dan profil kamu. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin ada beberapa di sini yang masih belum kenal sama saya, gitu. Nama saya adalah Bastian Zeller Marsudi, gitu ya, atau biasa dipanggil juga dengan Bastian, gitu. Mungkin pertama kali sangat beruntung ya, gitu, excited sekali, gitu, dimana bisa terpilih menjadi salah satu finalis LCA 2022. Jadi nggak pernah bayangkan gitu bahwa saya bisa sampai bisa sharing, bisa live bareng gitu dengan Nino, salah satu inspirasi saya juga di sini. Nah, sebelum lebih lanjut memperkenalkan diri, pertama kali aku kenal dari Nutrifood itu dari program namanya Nutrifood Leadership Awards gitu. Jadi di mana program itu adalah mengambil beberapa leader-leader yang duduk di bangku universitas untuk mengikuti salah satu bootcamp mereka, salah satu challenge mereka, dan beberapa hal terkait dengan semua output leadership gitu. Nah, dari sana
sebenarnya udah mulai jatuh cinta tuh terkait dengan Nutrifood gitu. Bagaimana paparan terkait dengan culture-nya, bagaimana paparan terkait dengan bagaimana dia menjaga orang untuk tetap untuk integrity. Bayangin gitu ya. Nanti aku akan cerita lebih lanjut di mana tugas aku sebagai seorang area marketing, anak yang baru lulus tapi diberikan kepercayaan untuk memanage bisnis prosesnya Nutrifood di satu area. Nah itu apa namanya benar-benar nggak pernah membayangkan gitu ketika pertama kali join dan diberikan sebuah tanggung jawab yang seperti itu. Terus yang ketiga itu bagaimana Nutrifood juga respect each others dengan sangat begitu baik. Nah dari situ aku belajar gitu ya terkait dengan collaboration, terkait dengan bagaimana menghargai orang, terkait dengan bagaimana kita sebagai people gitu ya dapat bisa berkembang lebih dan lebih dengan strategi ataupun juga dengan visi dan misi dari Nutrifood. Nah setelah dari NLA itu kebetulan aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu tim ataupun juga menjadi salah satu karyawan dari Nutrifood. Nah beruntung banget karena background aku sebagai seorang engineer mendapatkan kesempatan sebagai seorang marketing gitu. Jadi coba bayangkan, biasanya engineer yang berkutik dengan logical daily activity gitu ya, berhadapan dengan bagaimana proses pengiriman, supply chain dan sebagainya, gitu, mesin dan lain-lain, gitu. Tapi diberhadapkan dengan menjadi seorang customer, seorang area marketing di satu area. Nah ini sebenarnya cukup deg-degan waktu menerima tugas dan tanggung jawab di saat di awal ini gitu. Tapi aku percaya bahwa oh ya ini adalah sebuah experience baru dan Nutrifood memberanikan aku untuk mengambil sebuah tanggung jawab ini. Dan ternyata seperjalanannya waktu di mana aku menjadi seorang area marketing, pertama kali aku dapat area Surabaya yang notabene juga asal dari saya. Kemudian saya berpindah ke salah satu pulau yang selama ini tidak pernah saya pikirkan, gitu ya, yaitu Sumatera. Dan di Pekanbaru nggak ada saudara, nggak ada siapapun juga di situ. Dan benar-benar harus adaptif, gitu ya, dengan apapun juga keadaan. Bukan hanya masalah sebuah kamu bisa survive dengan keadaan area saja, tapi juga bagaimana kamu juga mengedukasi, menginspirasi orang untuk memiliki gaya hidup sehat dan memperkenalkan dari produk-produk Nutrifood. Nah, after dari situ seperjalanannya waktu, aku udah hampir sekitar 4 pulau gitu, hanya satu yang masih belum, yaitu di Papua gitu, tapi sudah keliling ke semua pulau, sempat pegang juga 3 area, di mana waktu itu 1 tahun 68 kali flight gitu, dan akhirnya passion ya gitu di marketing gitu ya, terkait dengan research seputar customer, seputar mempelajari customer itu bagaimana, terus bagaimana itu menggali opportunity, bagaimana strategi, bagaimana juga membuat sebuah konsep yang sangat begitu baik gitu. Bayangkan antara customer yang ada di Surabaya dengan customer yang ada di Pekanbaru, yang ada di Sulawesi, mereka punya habit, mereka punya kebiasaan yang berbeda-beda, dan itu menjadi sebuah challenge gitu kan. Mereka juga punya cara untuk mendapatkan produk itu dari mana dan seberapa gitu. Dan itulah yang membuat saya juga selalu merasa ter-challenge dan gak ada bosennya. Dan satu lagi gitu, ketika Nutrifood memberikan sebuah kepercayaan saya yang lebih, tadi yang udah saya sampaikan di awal gitu, coba bayangkan anak yang baru lulus gitu ya, saya seorang engineer yang masih belum tahu apa-apa, ditaruh di satu area dengan kita juga harus memanage bisnis Nutrifood gitu. Kita juga harus mengatur bagaimana Nutrifood ini pun juga semakin lebih banyak dikenal produknya. Wow, itu benar-benar experience yang nggak pernah saya pikirkan gitu. Nah, after dari itu ternyata kok jatuh cinta gitu dengan Nutrifood. Saya juga menikmati bagaimana Nutrifood ini mengembangkan diri saya secara jauh dan jauh gitu, karena saya merasa bahwa perusahaan ini selalu lebih agile gitu, selalu lebih adaptif gitu terkait dengan tren ataupun apapun juga gitu. Jadi saya juga merasa bahwa di Nutrifood itu bukan hanya masalah bekerja, tapi juga bagaimana kita juga mendapatkan learning itu di sana. Nah, kemudian karena sudah cukup passion dan cukup menyenangi dunia marketing, ya itu puji syukur di beberapa waktu ke belakang, terutama di sebelum before pandemic dan juga waktu pandemic, saya mendapatkan beberapa award. Ya, entah itu internal ataupun eksternal. Secara internal itu saya mendapatkan leaders, great leaders gitu, dan juga mendapatkan most inspiring person di workplace gitu. Nah, secara eksternal pun juga mendapatkan marketing champion dan juga entrepreneur marketing gitu. Yang mungkin award di sini adalah bukan untuk mengukur bagaimana performa saya gitu, tetapi award di sini ini adalah bahwa apa yang diajarkan Nutrifood itu leading the way gitu.
konsep gitu, dibandingkan dengan mungkin aku harus duduk di bangku perkuliahan ataupun di bangku juga gitu. Nah, itulah gitu kesibukan aku dan bagaimana aku mengenal Nutrifood dan bagaimana juga Nutrifood menginspirasi aku untuk aku memiliki hidup sehat di tengah segala kesibukan yang saya punyai gitu. Saat ini juga saya menjadi seorang ayah gitu ya untuk apa namanya my daughter, lovely daughter itu Jilia gitu, dan juga saya juga lagi mengambil MBA di salah satu universitas. Jadi it's very about limitation gitu. Jadi saya percaya bahwa Nutrifood lah gitu tempat di mana dapat menempatkan antara bagaimana passion dan juga bagaimana kita juga bisa berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Kelihatannya kepanjangan ya. Jadi sorry ya. Gak, menarik banget soalnya kayak banyak karena achievementnya banyak kan, jadi nggak bisa cuma berapa kalimat aja gitu. Dan tadi emang seberapa kerennya Bastian ya sebagai Nutrifooder. Kalau misalnya, jadi total udah berapa lama nih kerja di Nutrifood? Total 9 tahun ya. Wow, nice. Dan segitu banyak, sejuta achievement ya yang udah diraih. Nah, kalau misalnya balik lagi nih ke apa sih arti sebuah nama? Sebenarnya yang menarik adalah ada nama Zeller di Bastian Zeller Marzuki. Sebenarnya apa sih arti Zeller itu? Kenapa tiba-tiba ada kata yang sepertinya asing di tengah-tengah nama kamu sendiri? Oke. Sebenarnya kalau boleh iseng gitu ya, ada dua jawaban nih. Yang pertama adalah jawaban yang iseng dan juga jawaban yang benar gitu ya. Yang pertama adalah ketika umpamanya ada nama Bastian Zeller Marsudi gitu. Mungkin orang udah konotasinya adalah wah nih orang bule nih gitu ya, ataupun ada sebagainya. Dan I agree about it gitu. Jadi ketika umpamanya ada orang yang berkata seperti itu ya saya iyakan gitu, karena mungkin gitu ya, saya juga sempat tanya kepada orang tua saya, memang ada apa namanya keturunan dari Belanda dan juga Jerman gitu. Tapi inti lebih dalam lagi terkait dengan Zeller. Zeller ini adalah seorang misionaris gitu ya, yang memang ditempatkan di sebuah area terpencil gitu untuk dia dapat menjadi jembatan mengedukasi orang, memberikan true knowledge kepada orang-orang yang ada di pedalaman. Ya mungkin itu tepat gitu ya untuk saya gitu, dimana 9 tahun saya berkarya di Nutrifood gitu, saya sudah ke daerah-daerah yang memang itu unknown untuk saya gitu, dari Pekanbaru, dari Padang, Jambi, Kemon gitu. Saya pernah nyetir 15 jam melewati beberapa area tersebut sebelum ada jalan tol. Tapi gitu, I'm very interested dan juga bagaimana aku mempelajari culture mereka itu mendapatkan sebuah learning point yang belum tentu bisa didapatkan oleh orang lain. Dan saya sangat begitu bersyukur dengan segala keadaan yang saya punyai. Itulah arti kata Zeller. Gitu. Wow, nice banget. keren. Dan kalau misalnya kita mengupas sedikit mengenai tadi CEO Award ya lumayan menarik banget. A leader who creates leader. Sebenarnya apa sih arti leadership itu menurut Bastian? Dan sebenarnya sejauh ini udah 9 tahun bekerja di Nutrifood. Sebenarnya sosok leader apa yang menurut kamu cocok untuk melihat sebuah tim? Terutama di Nutrifood tapi juga bisa di tempat lain gitu. Oke. Leader menurut aku sendiri adalah leader is one know the way gitu ya, atau who's the way and show the way gitu, with the society ataupun dari tim yang kita punya. Jadi seorang leader haruslah bisa mengambil sebuah keputusan in the right time ataupun juga di dalam sebuah keadaan-keadaan tertentu gitu. Jadi leader yang baik pun juga itu adalah leader yang dapat memberikan dampak terkait dengan timnya, terkait dengan society ataupun juga terkait dengan environment yang dia. Nah, menurut aku sendiri gitu ya, ketika kita berbicara seorang leader, pertama, leader haruslah seseorang yang mau untuk terus belajar. Apalagi di era saat ini gitu, kita berhadapan dengan kondisi di mana workplace itu 4 generasi loh. Jarang banget gitu kita ngadapin sebuah keadaan lingkungan kerja di mana di situ ada 4 generasi, mulai dari baby boomers sampai yang terbaru adalah centennials gitu. Nah, kita menghadapi sebuah hal-hal yang baru gitu. Kalau kita nggak adaptif, kalau kita nggak agile, kalau kita tidak mau belajar, dan kalau kita mau ada pengembangan diri, so ya kita akan menjadi seorang leader yang very lately gitu, untuk kita dapat berkembang dan juga kita dapat melangkah untuk kedepannya. Jadi menurut aku pertama harus mau belajar, punya semangat untuk mau belajar gitu. Yang kedua,
Seorang leader adalah seseorang yang mampu bukan hanya dia jawaban, tapi juga dia dapat memberikan contoh. Karena di era sekarang yang semuanya serba instan dan serba mudah, serba gampang, jadi seseorang pun juga harus dapat memberikan action, harus ada come to action-nya. Gitu. Nah inilah gitu. Ketika kita memiliki sebuah visi, ketika kita memiliki sebuah misi, ada part nggak hal-hal terkecil apa yang mampu untuk dapat kita lewati gitu. Kalau ada sebuah coach maraton itu kan bagus banget ya gitu, bukan seberapa jauh ataupun bukan seberapa finish yang akan kamu capai gitu, tapi jangan berhenti dan terus untuk berlari. Nah itu mungkin yang juga yang perlu harus di embrace terkait dengan kita sebagai seorang leader, karena kita percaya bahwa kita sendiri itu pasti unik gitu. Apalagi tim kita, everybody has a unique dan juga everybody have a cross, mereka punya kelebihan dan kekurangan, tapi gimana caranya kita tahu itu strength dari masing-masing tim yang kita punya, sehingga itu dapat membawa dampak yang luar biasa untuk organisasi ataupun untuk society ataupun untuk customer ataupun untuk apapun juga challenge yang kita hadapi ke depan. Mungkin itu kali ya gitu. Kalau bisa lihat tantangannya nih selama 9 tahun ini, sebenarnya tantangannya apa sih jadi seorang leader di Nutrifood? Oke, dengan aku sebagai seorang area marketing, yang pertama adalah jelas gitu ya. Dengan aku pertama di Surabaya, kedua di Pekanbaru, terus habis itu lanjut ke beberapa area. Ya bayangkan gitu, bukan hanya memanage terkait dengan tahu kebutuhan customer, tapi kamu juga harus tahu gitu kebutuhan tim kamu itu juga berbeda-beda. Cara mereka, habit mereka, culture mereka itu juga berbeda-beda sekali. Jadi bagaimana kita juga sebagai seorang leader gitu ataupun sebagai seorang tim gitu ya bisa mengatur semua perbedaan itu untuk mencapai sebuah tujuan yang ada. Yang kedua adalah bagaimana kita juga mengembangkan terkait dengan komunikasi yang ada. Nah ini menurut aku unik gitu, tapi ini juga sederhana. Kalau umpamanya kita bergaya dengan di Makassar ataupun di Indonesia bagian timur, ya mungkin kita terkadang adalah kita on point gitu terkait dengan beberapa hal-hal ataupun problem yang kita lewatin. Tetapi gitu ada beberapa pendekatan persuasif yang mungkin yang dibutuhkan ketika kita di area seperti Jawa Tengah. Gitu. Nggak bisa semua orang juga ketika kita ngomongin A, B, C dan to the point gitu, mereka dapat menerima itu dengan baik gitu. Jadi komunikasi is very important gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga tahu strength masing-masing tim kita. Nah ini Nino, bayangkan ya, kalau kita fokus pada weakness, kalau kita fokus pada kelemahan, seberapa lama gitu kita mencapai goals dari apa yang kita inginkan, seberapa lama kita juga dapat mendapatkan achievement yang mungkin kita ingin raih gitu. Nah kalau kita fokus pada kelemahan, itu akan membuat kita pun juga akan terlalu lama gitu, terlalu banyak energi yang akan kita lalui bersama, apalagi di era-era yang baru saat ini gitu. Bayangkan, kemarin saya baca salah satu artikel, itu yang ada yang menarik antara time management versus energy management. Dan itu kan salah satu hal, kalau kita dulu kan gimana caranya ngatur waktu gitu ya. Tapi kalau sekarang gitu, coba bayangkan gitu, ada orang yang kerja, mungkin itu tingkat produktivitasnya adalah di jam 10 sampai jam 12 gitu. Nah, itu kan ya berarti gimana caranya kita bisa ngatur energi mereka untuk mendatangkan sebuah hal yang produktif. Itu soal waktu, soal time, soal energi. Belum lagi kita berpikir seputar hal yang lain gitu, seputar hobi, kebiasaan mereka, kesukaan mereka. Dulu saya pernah mendapatkan salah satu tim gitu ya, dia hobi banget dengan yang namanya Korea. Wah gitu, apapun juga itu kelihatannya itu every time itu ceritanya selalu Korea. Saya bingung gitu kan, maksudnya korelasi apa antara Korea dengan marketing gitu. Kan tidak bisa connect secara langsung, tapi dari sana juga saya menggali gimana culture dari Korea itu dapat mempengaruhi orang sehingga mereka pun juga dapat se-fanatik itu gitu. Nah dari situ aku pelajarin tuh, oh ya ternyata industri kreatifnya berjalan seperti apa. Oh ternyata dinamika marketing yang mereka buat juga seperti apa. Dan dari sana pun juga kita mendapatkan insight-insight untuk terkait dengan menemukan customer-customer kita, bagaimana kita memaintain loyal customer kita, dan itu menjadi sebuah menarik kan, menjadi sebuah case study untuk dapat kita perbincangkan ke depannya. Gitu. Oh, menarik banget. Nah, tadi kan sempat ngomong mengenai time management nih. Tadi juga lu sebutin kalau misalnya lu adalah ayah dari seorang putri ya. Jadi sudah berkeluarga, terus juga lu punya segudang aktivitas. Gimana sih cara lu membagi waktu gitu? Oke. Antara
kegiatan ini dan menjadi leader juga dan menjadi ayah juga, jadi kan memakai banyak topi ya di setiap harinya. Gimana lo manage waktu? Oke, yang pertama adalah mungkin aku akan memilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Nah ini dulu gitu. Jadi bukan hanya skala prioritas yang akan apa namanya yang akan kita prioritas yang akan kita decide gitu. Karena ketika umpamanya kita berbicara prioritas, mungkin di situ ada sebuah kepentingan ataupun ada sebuah needs di dalam sebuah project tertentu. Tapi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan itu gitu. Jadi ketika umpamanya menghadapi segitu banyaknya hal gitu, ketika umpamanya aku memilih untuk mengerjakan A dan tidak mengerjakan B, lebih kepada dampak dari relevansi itu mana yang akan lumayan cukup panjang gitu. Jadi itu yang pertama yang aku harus pilih gitu. Yang kedua adalah ketika umpamanya mengatur waktu gitu ya, sebisa mungkin gitu kita sudah punya planning gitu. Mungkin kalau zaman dulu gitu, saya bisa memplanning terkait dengan 1 bulan activity saya apa. Tapi zaman sekarang itu sangat gak bisa gitu ya. Planning 1 minggu aja bisa berganti gitu di esok hari ataupun di 2 hari yang lalu gitu. Dan Nutrifood juga mengajarkan saya terkait dengan bagaimana flexibility yang ada gitu. Nah, tapi di poin itu saya juga belajar gitu bagaimana kita juga sebagai seorang leader ada beberapa keadaan-keadaan tertentu itu yang sangat urgent ataupun sangat membutuhkan decision yang cepat. Nah, dengan kita belajar terkait dengan kita memilih mana yang relevan, meskipun itu pun juga sebuah keputusan yang mungkin sulit. Tapi ketika kita sudah mulai believe dengan keputusan itu dan kita percaya bahwa oh iya ya, gitu, mungkin aku harus ngerjain A dulu nih, gitu. Yang ini kan lebih percaya untuk dikerjakan apa ataupun ada yang jaga dan sebagainya. Ya udah, kita akan bisa dan kita memilih akan apa. Begitu kali ya. Oke, sip. Tadi pertanyaannya udah jawab ya, Imalukibu. Oke, terus lanjut dong. Tadi udah ngomong mengenai time management. Nah, sekarang dengan hubungan dengan LCA nih kan kita mencari berarti sosok health influencer dari dalam Nutrifood sendiri ya. Sebenarnya sosok health influencer atau sesuatu yang menginfluence lo sendiri buat hidup sehat tuh sejauh ini siapa aja sih? Atau sosok apa aja yang lo sebenarnya cari dari seorang health influencer versi lo? Oke, jujur yang pertama adalah Nutrifood ya. Gitu. Jadi mungkin company yang saya sebutkan bukan person gitu. Karena kenapa gitu? Karena sebelum mungkin saya duduk di bangku kuliah juga saya juga sudah hobi olahraga. Terus habis itu juga saya juga sudah suka dengan segala sesuatu hal yang berbau dengan workout. Tapi saya masih belum tahu caranya gitu terkait dengan bagaimana memiliki healthy lifestyle yang baik. Itu pertama. Yang kedua ya jujur gitu ya, inspirasi saya adalah teman-teman Element of the Year gitu. Gimana seperti Nino gitu ya, dengan kesibukannya, dengan hal yang luar biasa, tapi punya visi dan misi gitu, sampai punya apa namanya Bumi Satu dan sebagainya, sampai menjadi license coach di CrossFit dan lain-lain. Berarti kan ada effort gitu di tengah segala apa namanya kesibukan yang kamu punyain, tapi masih memiliki healthy lifestyle dan masih memiliki kesempatan untuk menginspirasi orang lain. Nah, dari kedua hal itu aku belajar gitu lebih dalam gitu terkait dengan hal-hal apa yang bisa menyebabkan aku memiliki gaya hidup sehat. Ya jelas gitu ya. Ada 3 pilar kalau kita belajar, yaitu adalah pola makan, istirahat yang cukup, dan juga bagaimana kita workout gitu. Nah, sebisa mungkin dari 3 hal ini harus balance gitu. Nah, ini sih yang challenge yang paling sulit ya gitu ya. Kalau umpamanya cara seputar makan dengan isi piringku enough, balance, and diverse itu ya bisa gitu ya. Karena apa? Karena aku percaya bahwa makanan sehat akan lebih nikmat daripada makanan yang kurang sehat gitu ketika masuk ataupun ketika dikonsumsi gitu. Jadi itu mungkin challenge itu masih bisa aku aku manage gitu. Yang kedua adalah seputaran workout nih. Nah, workout itu dimana aku juga sedikit campaignkan terkait dengan workout like snacking gitu. Bayangkan kalau dulu mungkin sebelum aku mengambil kuliah gitu, mungkin sebelum aku mengambil kan kuliahnya kan juga harus offline dan juga di setiap weekend, jadi harus mobilitasnya lumayan bolak-balik dan sebagainya. Jadi aku nggak punya waktu. Tapi ketika dengan tantangan yang seperti itu, bukan berarti aku juga harus berhenti workout kan gitu, bukan berhenti juga. Apalagi di weekend itu adalah saat dimana kalau dulu hobinya trail run, kita bisa go away ke satu tempat, kita bisa latihan, kita bisa apapun juga. Dengan workout like snacking ini gitu, itu mengajarkan aku untuk sebisa mungkin gitu ya, untuk kita dapat beraktivitas minimal 30 menit untuk workout. Dengan olahraga apapun juga.
nggak usah tunggu temen, nggak usah kita juga harus go to gym, nggak usah juga kita juga harus punya aparel yang lengkap, aparel yang komplit, tapi dengan sebisa mungkin kita juga siapkan waktu kita untuk ke sana. Dan yang ketiga adalah seputar istirahat. Nah ini juga challenge banget ya, apalagi di 1 tahun ke belakang kalau kita lihat juga campaign dari UK gitu bahwa sleep is a workout gitu. Jadi orang tidur pun juga itu juga merupakan sebuah workout gitu. Nah ini yang sebenarnya terkadang gitu, kita juga harus bisa manage kan gitu terkait dengan tugas kuliah, tugas kerjaan dan juga tugas sebagai seorang kepala keluarga. Ya, it's very challenging, but gimana caranya kita bisa membalancing antara 3 pilar tersebut, yaitu istirahat yang cukup, konsumsi makanan, dan juga bagaimana kita punya pola workout yang tepat tadi. Mungkin itu kali ya. Oke, tadi menjawab pertanyaan dari Mas Iksan ya mengenai workout, hashtag workout like snacking. Jadi sempatkan 30 menit 1 hari untuk workout apa aja. Gak perlu nunggu temen, gak perlu apa, yang penting kita bergerak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gideon nih. Apa sih motivasi utama Bastian ikutan Elman Crew Award? Dan targetnya apa nih? Kalau kita semua boleh tahu. Ya, jujur adalah yang pertama adalah dengan saya mengikuti Elman Crew Award ataupun LCA ini gitu. Ini adalah merupakan sebuah tantangan untuk saya akan lebih komitmen untuk memiliki healthy lifestyle dan sebagainya. Nah, selama mungkin bisa dibilang 6 months ya gitu, selama 6 bulan dari proses LCA yang ada, ya mau tidak mau juga saya harus komitmen untuk memiliki hidup sehat dan juga menginspirasi orang lain. Jadi motivasi utama saya adalah ya saya bisa sharing terkait dengan apapun juga yang saya hadapi gitu. Saya bapak-bapak loh, saya sibuk banget loh gitu, saya juga bekerja loh gitu, saya juga kuliah loh, tugas kuliah itu juga sangat begitu banyak dan sebagainya. Everybody have a cross gitu, setiap orang juga punya kelemahannya, tapi bagi kita juga masih bisa berprestasi, bagaimana kita masih bisa, menurut kita adalah ini sebuah achievement yang mungkin di mata orang lain itu nggak worth it lah, itu biasa, itu apa. Tapi setiap orang kan juga punya standar prestasinya masing-masing. Kalau ditanya targetnya, ya sampai di tahapan ini aja saya sudah sangat bersyukur gitu, bisa live juga bareng dengan Nino, itu salah satu inspiration model saya gitu, dimana di tengah kesibukan kamu pun juga, di tengah kita sempat satu mobil dan sempat sharing pun juga gitu, tapi masih bisa menginspirasi orang lain. Mungkin seperti itu. Wow, dari tadi puji-puji gue nih ya, padahal gue bukan juri loh. Oh, gak lah. Jadi gak ada nilai tambahan loh dari pujian-pujian itu. Oke. Tapi seru banget gue dengerin cita-cita lo, dan so far 2 tahun ini ya, lu juga ada transformasi ya dari sebelumnya out of shape, terus lu pelan-pelan konsisten, lu mulai olahraga, mulai kayak trail run dan segala macam. Boleh ceritain nggak sih itu sebenarnya awalnya kenapa lu bisa dalam keadaan out of shape, dan kenapa, apa yang membuat lu, turning point-nya sampai lu ingin merubah gitu, lu pengen konsisten lagi, balik lagi untuk hidup sehat, dan so far sebenarnya dampak positif apa yang lu bisa dapatkan dari pengalaman ini? Oke. Yang pertama adalah titik baliknya ketika aku berkomitmen untuk memiliki healthy lifestyle adalah tadi gitu. Pada waktu kan kita tiap tahun itu kan ada yang namanya cek kesehatan ya, ataupun medical check up gitu. Dimana pada waktu itu mungkin aku merasa bahwa memiliki tubuh yang cukup ideal gitu. Tapi ternyata setelah secara BMI, kandungan lemak dan sebagainya, hampir semuanya over gitu. Termasuk bagaimana konsumsi gula juga gitu. Nah dari situ aku berpikirnya secara simpelnya adalah ya aku udah mulai harus diet gitu. Salah satu dari 3 pilar itu gitu. Nah dari diet akhirnya aku bisa turun berat badan dan defisit kalori gitu ya. Karena aku berprinsip bahwa kalori in dan kalori out aja udah cukup gitu. Tapi yang ada kurus banget dan gak fresh gitu ya. Jadi kayak orang sakit gitu ya. Terus itu juga setiap kali saya ketemu orang itu bukan menginspirasi gitu, tapi mereka juga tanya gitu, kok kelihatan kayak sakit ya mas gitu kan. Ya, kok merasa tertantang ya gitu untuk memiliki
memiliki badan yang lebih baik lagi gitu. Itu motivasi yang kedua. Nah dari situ aku berpikir gimana caranya untuk meningkatkan muscle dan juga meningkatkan otot dan juga meningkatkan apapun juga, karena ketika kita berolahraga pun juga otot kan dipaksa bekerja melebihi batas kemampuan kita. Nah mulai dari situ tuh belajar terkait dengan nutrisi seperti apa, belajar terkait dengan olahraga itu secara sistemnya seperti apa. Jadi dulu mungkin hanya pengguna olahraga, tapi mulai dari sekarang adalah belajar bagaimana memiliki knowledge terkait dengan olahraga yang baik dan benar gitu. Jadi dari situ pun juga saya juga mulai mengkombinasikan beberapa workout saya dan juga bagaimana memiliki pola makan yang teratur. Bagaimanapun juga tubuh kita kan juga butuh protein ya gitu. Nah dengan saya juga bekerja di Nutrifood dan juga di Elemen, apalagi beberapa produknya yang saya mendukung banget gitu ya, ada daily performance dan juga sampai kepada yang serious workout gitu. Apalagi ada Elemen Tugo yang segitu gampangnya, nggak ribet, nggak nggak kamu perlu harus bawa kelor kemana-mana untuk datang ke gym sebagainya gitu. Yang masa kemana-mana ya gitu kan gitu, harus bawa elemen nanti juga gitu kan, keluarin produk dulu dan sebagainya. Nah, come on gitu kan, itu akan sangat begitu ribet. Nah dengan cara yang seperti itu aku juga bekerja loh gitu di Elemen gitu. Masa ya saya juga tidak memiliki sebuah komitmen untuk lebih sehat dan lebih baik lagi gitu. Jadi ya mungkin itulah ya transformasi yang saya hadapi dari waktu ke waktu. Semoga tetap konsisten ya. Amin, selalu konsisten. Nah, sebelum kita berpisah nih, karena cepet banget, udah 30 menit. Last words dong, dari Bastian buat teman-teman semua. Apa kata-kata inspirasional buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan Elemen Talks kali ini? Wah, ini agak susah ya, gitu kalau umpamanya disuruh memilih ya. Tapi mungkin bukan last words ya, tapi sedikit kalimat gitu. It does not matter how slowly you go, gitu, so long as you don't stop. Intinya adalah ya setiap orang punya achievementnya berbeda-beda. Kita nggak boleh kita bilang bahwa kamu A, kamu B, kamu C, kamu D dan sebagainya. Setiap orang juga punya challenge-nya berbeda-beda. Tapi bagaimana kita tetap survive dan kita percaya apa yang kita jalani adalah yang terbaik. Give the best, ya, do the best, and make the best. Mungkin itu ya dari aku. Mantap, dan jangan lupa #workout life snacking. Oh ya, boleh juga ya. Oke, thank you banget buat waktunya Bastian, dan ikutin terus perjalanan Bastian dan teman-teman lainnya, 9 finalis lainnya di Elemen Crew Awards. Dan tentunya besok masih ada banyak-banyak teman dan sosok-sosok inspirasional setiap harinya. Jadi besok adalah giliran Glenn Bima dari perwakilan Jawa Barat. Oke, oh cool. Jadi thank you banget Bastian. Oh thank you, Nino. Thank you teman-teman semua. Itu tadi obrolan kita dengan Bastian. Jadi jangan lupa besok masih ada Glenn Bima dari Jawa Barat, dan lusa masih ada Albertus Sandy dari perwakilan Banten, dan perwakilan-perwakilan lainnya sampai dengan minggu depan. Jadi total ada 10 grand finalis. Stay tune terus untuk ikutin dan makin mengenal sosok-sosok inspirasional di balik Elemen Crew Awards. Oke, sekian dari saya, Nino Indrawan. Saya pamit undur diri dulu. Bye.